Nanjo sambah, sambah lali salam kembali. Sambah menyambah dalam adai, tali batali undang-undang. Kasabui pemulai mana, tak pakai di baso bayi. Rajo alam Minangkabau, pamujak di 50. Iyo carano urang namakan, sarek barisi kalang kapan. Iyo asilia nganjo pino. Tanam silia cekalan udang, tanam karako di halaman. Cobiaklah silia ke koopina, ambillah rokok ke paminan tangan. Putiah kape diri, putiah hati berkeadaan. Kok luar sapadi, kok suriak sarai, kok kurang rapek basisi, kok kurang arif jobudiman. Ampun jamaah, kami minta sekian sambah dari kami.
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataij al-fikri liyal babil hijab wa yaqa'u min sama'il abri kulla hijabin min sahabil jahi hatta badat sayahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifan ambaduhu وصلنا بخير من قد أرسل وخير من هدى مقامات الأولى محمد سيد كل المصطفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله مدام الهداية خذ من بحره المعاني لجدواله وصحبه شبهوا بأنهم في الابتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيصف الأخطاء عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهذا من أصوله القواعد تجمع من قواعد سميته بالسلة بالمنورة يرقى به سماء من المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمقتدي ولا والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فضل الصلاة والنووي حرما وقلقه ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إقرأ مفردي تصورا عليم ودق نسوة بتصديق مسيب وقدم الأول عند الوداع لأنه مقدم بالطبع ونظر هذا للتأمل وعكسه وهو ضروري دليل وما به إلى تصور مسير يدعى بقول الشارع فتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وفق يدعونا دلالة المنطبقة وجزئه تضمن وملازم فواتد مهم بآل التوزي مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل نذكر على جزء معناه بألف ما ترى وهو على قسمين بأعني المفردات كلهن جزئي حيث وجدا ومفهم اشتراك كلي كأسد وعكسه جزئي وأولا لذات فيها النار صدق أولياء إذا خرج والكلية خمسة دون ثقات ثم
عرض أو نفس وأول ثلاثة بلا شقاء قريب أو بعيد أو وسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafi'u bazilah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Indonesia Raya 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita patut bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita hidup bersama di tengah-tengah sebuah bangsa yang besar, negara yang indah, laksana sekeping tanah syurga, zamrud di khatulistiwa yang dihadirkan di permukaan bumi ini. Negara yang kaya akan keberagaman, kebinekaan, baik suku, adat istiadat, budaya, bahasa maupun agama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, inilah Jabal Rahmah Muhammad Taufik Bilam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. Cerita Kirana Dilan. Di Jabal Rahmah kami diajarkan ilmu nahu, ilmu mantik, dan ilmu sharaf. Dikatakan dalam kitab As-Sulam, wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatu kanawi lisani fayasimul afkara an ghairil khata wa an nabi ifahmi yashiful ghita. Ilmu mantik untuk menjaga hati supaya jangan salah dalam berpikir, sedangkan ilmu nahu untuk menjaga lidah supaya jangan salah dalam membaca dan berkata. Karena salah baca berarti salah makna berarti salah pemahaman, dan salah pemahaman berarti salah dalam pengamalan. Contoh, wa izibatala Ibrahim rabbuhu. Kalau dibaca Ibrahimah artinya ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim. Tapi kalau dibaca Ibrahimu artinya ingatlah ketika Ibrahim menguji Allah. Pertanyaannya, mengapa maf'ul setelah fi'il padahal setelah fi'il adalah fa'il? Jawabannya inilah ilmu nahu. Aufa adilah si jenjung. Di Jabal Rahmah kami diajarkan ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia. Satu huruf bisa merubah makna dan tujuan sebuah kalimat. Contoh, fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa wa dzaka maf'ulun uf'ula taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau fa'ala artinya telah bekerja, ketika ditambahkan huruf zaidah di depannya maka menjadi yaf'ulu yang bermakna sedang bekerja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf menandakan bertambah makna. Begitulah seterusnya. Hafif Wahyu Saputra Padang. Hello ladies and gentlemen. Education is the key to unlock your potential. So keep learning and growing. Believe in yourself. Work hard and never give up on your dreams. Learning is a journey, not a destination. Enjoy the process and strive for excellence. Your education is the foundation of your future. So build it strong and reach for the stars. Don't let challenge discourage you. Every obstacle is an opportunity to learn and grow. So keep learning and achieve your dreams. Khairila Putri Talang. Dia waktunya talang kan, terus ambil talang. Coba nih, sepeda mas. Di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah kami diajarkan ilmu tauhid sehingga kami bisa mengenal Allah.
Di Jabal Rahmah kami diajarkan ilmu fikih sehingga kami tahu rukun dan syarat dalam beramal. Di Jabal Rahmah kami juga diajarkan ilmu tasawuf sehingga kami tahu cara menjaga amalan, cara menjaga hubungan dengan Allah, dan cara menjaga hubungan antara kita sesama manusia. Ilmu tauhid umpama benih, ilmu fikih umpama tanah, dan ilmu tasawuf umpama pagar. Jikalau benih yang baik disemai di atas tanah yang subur dan dipagar dengan kokoh, insya Allah urenya tampe baselo, batangnya tampe basanda, daunnya batai balinduang, buahnya untuk dimakan. Royan Alfian bilang. Semakin banyak santri yang mondok di Jabal Rahmah, semakin banyak generasi muda yang terselamatkan dari kejahilan abad modern. Mari kita lihat dengan mata hati yang sehat betapa banyak generasi muda yang menderita karena narkoba, dan betapa banyak harapan yang hancur karena pergaulan yang durjana. Di Jabal Rahmah kami ditempa dengan ilmu umum dan ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu umum, kami setara dengan siswa lainnya. Dengan mempelajari ilmu agama, kami memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siswa lainnya. Fauzi Syabirullah, Dharmasraya. Aku dan orang tuaku, biarlah hari ini air mataku mengalir membasahi dua pipiku. Biarlah hari ini air mataku mengalir karena jauh darimu. Daripada esok engkau menangis karena melihat kegagalanku. Daripada esok engkau menangis karena melihat ulahku. Biarlah kita sama-sama merasakan sedih dan derita di dunia ini. Daripada esok engkau terseret ke dalam neraka karena ulahku. Suatu penyesalan yang berulang dan tiada artinya untuk selamanya. Jabal Rahmaku dan Jabal Rahmamu. Azri Imran Kayuwaro. Goresan cinta emas Puja Ramadan. Saat pagi masih berembun, dinginnya hari menusuk tulang. Engkau terbangun menjaga kami, berjalan di dinginnya pagi. Lelah letihmu tiada henti, begitu cintamu kepada kami. Dari lisanmu keluar indah, dari ucapanmu muncul penawan. Langkahmu adalah perjuangan, ucapanmu adalah pengorbanan. Dari situlah kami tahu apa itu ilmu, yang oleh masa tidak akan pernah luntur, yang oleh budaya tidak akan pernah hancur.
depan yang cerah. Hari yang terindah itu adalah hari di mana guruku, ibuku, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepadaku tersenyum manis, menangis haru melihat prestasiku. Terima kasih. Moto kami di pesantren, hari yang indah itu adalah hari di mana guruku, ibuku, ayahku, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepadaku tersenyum manis menangis haru melihat prestasiku. Prinsip kami di pesantren adalah bertanggung jawab, amanah, dan berusaha menjadi yang terbaik di antara jutaan siswa di Indonesia, bahkan di dunia. Agil Syahputra, Gilang. Di pesantren, kami hidup sederhana, berpikir luar biasa. Dengan harapan tamat pesantren menjadi orang baik, hidup kaya, berbuat luar biasa, dan menjadi kebanggaan orang tua. Jalan-jalan ke Jati Asih, singgah sebentar di rumah makan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang baik ini perkenankan dan izinkan kami Muhammad Zaki mewakili Bapak Ibu wali santri. Saya wali santri dari Ananda Ahmad Hasbi yang hari ini alhamdulillah jebolan Jabal Rahmah. Hari ini anak kami alhamdulillah sudah diterima di kampus Universitas Negeri Padang. Artinya di kesempatan ini kami juga ingin meyakinkan, bukan kami membesar-besarkan pondok pesantren, bahwasanya di pondok pesantren kita ini bisa ke semua. Kita mau menyambung, mau ke Mesir, mau ke universitas, mau ke instansi ikatan dinas juga bisa. Alhamdulillah itu salah satu buktinya anak kami bisa diterima di Universitas Negeri Padang. Kemudian di kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada para pimpinan pondok, para pengasuh pimpinan pondok pesantren khususnya Tengku, Ustadz, Ustazah, ada Ustadz Taufik atas bimbingan dari beliau-beliau selama ini kepada anak-anak kita. Kami berharap keluarga ini tidak hanya di dunia, tapi sampai ketika kita tidak di dunia. Jadi terima kasih kepada wali santri yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di pesantren Pak.
Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pesantren dilanda badai. Di banyak masalah-masalah yang terjadi. Kadang yang terjadi di internal pesantren itu baru ubi, tapi sudah sampai ke publik itu pola ubi. Jadi yang terjadi di pesantren itu ada cuma ubi, malah keluar pesantren itu pola ubi. Di pesantren itu jago, di luar pesantren pola jago. Jadi banyak badai melanda. Tapi sekarang pemerintah melalui program baik Kementerian Agama ataupun pemerintah daerah sangat mensupport kehidupan pesantren, sehingga pemerintah merancang pondok pesantren ramah anak. Jadi anak di pesantren, ketika Bapak Ibu memasukkan anaknya ke pesantren, di pesantren itu nomor 1 anak Bapak Ibu. Jadi begitu pemerintah hari ini melalui program Ramah Anak ya Pak. Kebetulan Jabar Ramah ini Bapak Ibu hari dimuliakan oleh Allah, salah satu pilot project pondok pesantren Ramah Anak untuk Sumatera Barat. Jadi sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan sangat berterima kasih sekali juga khusus kepada Kasih PD Kontren yang telah Jadi terima kasih sekali kepada Kasih PD Kontren dengan berbagai pertimbangan akhirnya mengusulkan bahwasanya pilot project untuk Kabupaten Solo dari 23 pesantren adalah pondok pesantren Jabar Rahmah. Sekali lagi terima kasih kami kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo. Kemudian juga Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami sayangi, yang kami cintai dan yang kami muliakan karena Allah. Hari ini kita menamatkan 22 santri Bapak Ibu. 90% di antara mereka sudah kuliah dan 10% lagi masih dalam pertimbangan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, mereka kuliah kalau di Jabar Rahmah itu belum mereka lulus, mereka sudah dipinang Bapak untuk kuliah di beberapa kampus, baik kampus negeri ataupun kampus swasta. Tapi ke depannya kami berpesan kepada anak-anak kami. Hari ini kalian akan menghadapi dunia nyata. Cuma tentu berpesan pada kalian semua. Kalau kamu jatuh, maka bangkitlah sendiri. Kamu jangan tunggu uluran tangan ayahmu, jangan tunggu uluran tangan ibu, jangan tunggu uluran tangan guru, jangan tunggu uluran tangan sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak akan selalu bersama kamu. Maka hari ini kalau kalian jatuh, bangunlah sendiri. Kemudian jangan pernah untuk membangun mimpi. Bercita-citalah mengamalkan hadis Rasulullah. Manusia yang terbaik itu adalah kamu yang bermanfaat untuk orang lain. Baru bisa kita memberi manfaat untuk orang lain ketika kita telah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sampah, maka kita tidak akan bisa menghasilkan makanan yang bergizi. Maka kepada anak-anak kami yang tamat, kalian sudah dibekali di pesantren. Andainya ilmu pesantren itu kamu pakai, maka kamu akan jadi insan yang mandiri. Kamu akan menjadi insan yang bertanggung jawab. Kamu akan menjadi insan yang berilmu. Kamu akan jadi orang yang hidupnya sederhana, tapi berpikirnya luar biasa. Hari ini kalian tamat pesantren, maka dengan ilmu yang ada, Allah akan memudahkan hidup kalian. Hidup yang mudah itu adalah serba mudah. Kamu mau mobil, mobil ada. Kamu mau rumah, rumah ada. Kamu mau punya istri, istri yang soleh ada. Jadi artinya adalah ilmu yang kamu tuntut selama di pesantren, kalau kamu amalkan, maka apa yang menjadi tujuan di pesantren pasti akan kalian dapatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak lambe salam papa. Orang tua murid lambe nang kadi berpisah lambat juga. Coba bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kancang menjawab salam itu menumbuhkan kesehatan. Tapi kalau lambe menjawab salam itu menumbuhkan sakit. Jadi orang yang sakit itu tidak mau ngecek dulu. Jadi, tandoa sehat, diulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, beliau Bapak Bupati Solo, Buya Haji Chandra SHI. Saya lebih familiar menyebut beliau Buya, sama dengan Buya Mahyaldi. Kenapa? Karena beliau tamat pesantren, yaitu MTI Paninggahan. Setelah itu tamat MTI Paninggahan, masuk UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Syariah. Jadi beliau kok basobo, diapa jibo, Buya Wabuk. Buya Wabuk. Yang kita hormati Pak Camat, sahabat kita Pak Aris, yang pagi-pagi beliau sudah menunggu kami. Pak Haji Bustami kasih PD Potret. Buya Haji Al-Maturidi, sahabat Tengku Yulidur Rahman. Pak kawannya sudah NU, pimpinan pondoknya NU, lah jalan NU di Talang lah. Jalan Pak, jalan. Yang kita hormati Pak Zaki sebagai orang tua, sebagai pengurus NU, Pak Dasrianto, Buya Mansur Wahid, Kasih Pemat, Bu Dr. Lizi Firmasrianti, Pak Yus Inuluk, Pak Wali Nagari, Pak Jorong, Angku-angku Nini Mama, Alim Ulama, Bundo Kandong, orang tua, santriwan dan santriwati, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, di Kementerian Agama itu mulai dari awal sampai sekarang itu tidak pernah menukar moto. Tahun 1946 tanggal 3 Januari itu para pendiri Kementerian Agama itu menetapkan moto itu adalah ikhlas beramal. Jadi apa yang dikatakan oleh Tengku tadi, kita tidak akan bertanya apa yang bisa diberikan pondok kepada kita, tapi tanya apa yang bisa kita berikan kepada pondok. Jadi wajar Tengku mengatakan tadi, jangan tanya apa yang bisa Tengku ambil dari pondok, tapi bertanyalah apa yang bisa kita sumbangkan kepada pondok, kepada masyarakat. Jadi kalau ada tadi anak yatim, fakir miskin, fisabilillah, itu sudah tepat. Karena itu motonya Kementerian Agama dan motonya pondok pesantren. Yang kedua Pak Wabu, tagline pondok itu adalah lebih baik pondok, pondok lebih baik.
Tahu nggak tahu? Lebih baik pondok lebih baik. Kenapa pondok itu lebih baik? Karena di dalam pondok itu perpaduan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum fikir, yang kedua kurikulum zikir. Yang kurikulum fikir itu ada dua lembaga besar yang kita ikuti. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan, yang kedua adalah kurikulum Kementerian Agama, dan satu kurikulum yang diracik, yang dirancang oleh pondok pesantren sendiri, yaitu belajar kitab. Kalau kita lihat tadi penampilan kitab sangat luar biasa. Saya tidak dapat lagi ya syair harfiah itu, karena sudah lama dengan. Saya tanya sama Pak Abu, tadi lain masih takkan aja gaji pondok Pak Abu. Iya lah bersama-sama. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, di pondok itu menggembleng santri itu ada 3. Yang pertama, dipastikan akidahnya kuat, dipastikan tauhidnya kokoh, dipastikan imannya itu adalah tangguh. Jadi orang yang keluar dari pondok pesantren, dia punya pondasi yang kuat yaitu iman, punya pondasi yang kuat yaitu tauhid, punya pondasi yang kuat yaitu akidah. Dimanapun dia berada, akidahnya seperti karang di tengah lautan. Walaupun ombak kiri dan kanan menghantamnya, namun dia akan berkata, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan menjaga kitab perjuangan pondok pesantren yang dikumandangkan lagunya tadi. Yang kedua, di pondok pesantren itu menjadikan santrinya menjadi ilmuwan, menjadi orang yang mempunyai keilmuan yang luar biasa. Bahkan Pak Wabud, sekarang kami di Kementerian Agama itu, tagline kita itu menantang. Apa menantangnya? Pondok pesantren maju, bermutu, mendunia. Kami sudah menganggap 50% kemajuan itu sudah dimiliki oleh pondok pesantren, sudah dimiliki oleh madrasah, sudah dimiliki oleh pondok-pondok Al-Quran. Tinggal lagi bagaimana meningkatkan mutu pondok pesantren itu. Bahkan saya katakan kepada pimpinan pondok pesantren, saya tidak mengharapkan lagi alumni pondok pesantren itu menoleh perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. UNAN, UMP, UIN, UMI, segala macamnya. Tetapi alumni pondok pesantren go internasional. Kemana? Turki. Kemana? Mesir. Kemana? Cina. Kemana? Harvard. Artinya apa? Nanti 5 tahun ke depan dia kembali ke Kabupaten Solo, maka dia akan menjadi penerus tongkat estafet Pak Wagub dan orang-orang hebat yang memimpin negeri yang sudah hebat. Ini harapan kita. Jadi inilah Pak Wagub sekarang sangat konsen beliau. Program beliau itu adalah Kabupaten Solo mengaji. Surat edaran sudah sampai ke camat, sampai ke KUA, sampai ke negara. Kenapa Solo mengaji itu Bapak dan Ibu? Jawabannya ada 3. Yang pertama, mengaji secara agama. Adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah, syarat mengatur, adat memakai. Orang Minangkabau tidak ada yang tidak pandai mengaji, tidak ada yang tidak tahu dengan agama, tidak ada yang tidak tahu dengan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Jadi diturunkan surat edaran oleh Pak Wagub bersama Pak Bupati. Yang kedua, mengaji adat istiadat Minangkabau, mengaji adat sawana adat, mengaji adat yang teradat, mengaji adat itu sendiri dengan 5 nilai budaya adat. Yang pertama adalah rasa malu. Kalau sudah rasa malu tertanam di pondok pesantren ini, tidak akan ada LGBT, tidak akan ada bully, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada sabu-sabu, lem, dan macamnya. Karena sudah rasa malunya ada. Malu kepada siapa? Kepada gurunya, kepada orang tuanya. Yang lebih ditanamkan malu itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dididik di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sedang mengarang buku Pak Wagub. Nanti izin saya Pak Wagub, kita cetak bersama-sama
Namanya buku itu adalah Sumbang 12 di Mata Kacamata Islam. Jadi kita berikan kepada anak pesantren, kepada anak SD SMP, dia tahu sumbang 12 itu. Sumbang tagak, sumbang duduk, sumbang bajalan, sumbang bapakayan, sumbang mangecek, sumbang kurena, dan lain segala macamnya. Sampai 12. Bahkan saya tambah satu Pak Wabu, sumbang memainkan HP. Karena sekarang sudah melek IT. Jadi artinya Pak, ini kita bangun lagi karakter. Ini tugas kita Bapak dan Ibu. Sebenarnya orang Minang sudah mengatakan dari dulu, tapi kita sekarang menjadi lip service saja. Taluk paku kacang balimbiang timpurung langgang-langgankan bau menurun anak kasawasu. Anak dipangku ponakan dibimbiang orang kampung dipatenggangkan tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jo adatnya. Sawah bapa matang parak bapa garumah batu ganai. Batampuk boleh dijinjang batali boleh diri. Artinya apa? Ini yang dikendalikan oleh pondok pesantren. Yang dikendalikan oleh pondok pesantren. Inilah di pondok pesantren hebatnya di situ. Nah, yang ketiga Pak Wabu, go internasional itu yang kita harapkan ke depan nanti adalah Pak Wabu sudah merintis sekarang satu nagari satu ulama yang akan dikuliahkan satu nagari satu ulama. Tadi saya bisikan kepada Pak Wabu, Pak Wabu, bagaimana untuk satu nagari satu ulama itu yang diisi oleh alumni pondok pesantren. Tidak mungkin menjadi ulama kalau tidak bisa mengaji kitab. Tidak mungkin jadi ulama kalau tidak hafiz dia, tidak tasin dia. Dan saya ke depan kalau bisa Pak Wabu, 74 nagari dititipkan di MTI Paninggahan 50%, dititipkan di Jabaraman 50%. Sudah satu lokal itu untuk kader ulama ke depan. Jadi ini betul-betul Kabupaten Solo itu sebagai pilot proyek untuk adat basani syarak basani kita pula, syarak mengatur adat memakai. Nah, setelah itu di pondok pesantren ini diajarkan kesenian. Dia hebat ilmunya, hebat imannya, tapi jiwanya tidak boleh gersang. Harus happy di pondok. Kalau saya lihat tadi nyanyiannya, ceramahnya, penampilannya luar biasa. Saya cemas-cemas tadi baca. Ini sudah sekian orang yang tampil luar Kabupaten Solo saja. Jadi yang talangnya mana katanya? Bicara kata Pak Wabu, ini talang nih. Rupanya bahasa Inggris. Jadi ini go internasional nih. Nah oleh karena itu, di pondok itu bahasa 3 saja itu yang diterapkan. Tidak boleh lebih daripada itu. Yang pertama bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua bahasa Arab walaupun terpatah-patah. Yang ketiga bahasa Inggris. Baru satu hari Sabtu Minggu, hari Sabtu namanya mimbar bebas berbahasa daerah. Jadi supaya apa? Supaya terbangun karakternya itu. Nah, ini dikatakan oleh orang bijak, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Iman, ilmu, seni harus kita padukan ketiga-tiganya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya mohonkan kepada Pak Wabu untuk memberikan pencerahan kepada kita bersama karena beliau juga alumni pondok pesantren. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Harapan kita daripada beliau bagaimana ke depan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Solo, terutama Jabarana, Paninggahan, bagian selatan hidup secara baik dan bisa diakui dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, pembicara terakhir lah gak malu yo. Di Gunung Talang langitnya cerah. Dek banyak dan mudo-mudo membakar jalan. Dek salam kurang dijawab meriah. Awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Solok, Buya Haji Zulkifli SAG MM. Mandanga Buya mengecek sama-sama Juzairin MZ dulu. Terima kasih Buya. Doakan mudah-mudahan beliau berkiprah di tempat yang lebih tinggi. Ini di Kabupaten Solok kan, mudah-mudahan di provinsi ya. Tapi memang jalan Buya memang agak baliku sih. Tapi berusaha tetap. Kemudian sama-sama kita hormati Camat Gunung Talang Bapak Riswandi Bahudin APSSOS. Soalnya Pak Camat, tadi lampu mati di telepon di Pak Camat langsung kan, kata beliau sebentar Pak, langsung hidup lampu setelah itu. Tapi saya Pak Camat itu pensiun loh, itu salahnya. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Buyawa Tengku Abdurrahman Ad-Dakhir. Terima kasih banyak Tengku, luar biasa pencerahan, kemudian dedikasi Tengku dalam pendidikan. Ini adalah ladang amal soleh jariah. Mudah-mudahan ketika Tengku masuk surga dulu tidak sopoh kami mah tolong di Tengku cek yuk ya. Kita doakan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus pesantren Jabal Rahmah ini. Kemudian sama-sama kita hormati ada kasih PD Pontren sebenarnya yang Stani. Kemudian ada Buya sebenarnya Buya. Kemudian Ustadz Tasrianto. Kemudian wali negari yang diwakili oleh Pak Jorong. Kemudian Pak Kuah Buya Motorudi mesinnya Buya. Kemudian Bapak Ibu, orang tua, wali murid atau wali santri, dan teristimewa kepada anak-anak kami yang sekarang sudah menamatkan kelas 7 dan hari ini kita acara pelepasan santriwan santriwati kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah bukakan kemudahan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agar ke depan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan menjadi bupati berikutnya, yang akan menjadi gubernur berikutnya, yang akan menjadi menteri-menteri berikutnya, yang akan jadi presiden berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tanda acara kita ini diberkahi oleh Allah, meskipun panas terik tapi udaranya sejuk. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan kali ini menjadi amal soleh nanti akan kita terima di akhirat kelak. Salawat dan salam, berangkaikan salam
kita doakan untuk disampaikan buat baginda Rasulullah dalam berupa lantunan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak John Firman Pandu, yang pada kesempatan kali ini dikarenakan ada kegiatan yang lain, beliau mewakili kepada kami untuk bisa hadir dalam acara perpisahan santriwan santriwati kelas 7 di Pondok Pesantren Jabal Rahmah ini. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, Allah berikan beliau kesempatan untuk bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren kita ini. Kemudian kami terharu hadir di acara sakral ini. Kenapa? Karena memang anak-anak kita yang tampil, anak-anak kita yang sudah tamat ini ternyata memiliki banyak prestasi, dan prestasinya nggak tanggung-tanggung. Terbaik di Kabupaten Solo, di provinsi, dan ada juga nanti yang akan mewakili Kabupaten Solo perlombaan di tingkat provinsi. Untuk itu kita kasih aplaus untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita tampil tadi, kami sudah membayangkan masa depan anak-anak ini insya Allah akan cerah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada orang tua kami berpesan bahwasanya Bapak Ibu sudah memilih pilihan yang tepat untuk menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren ini. Kenapa kami katakan demikian? Kami sering rapat dengan Pak Kepala Kemenak, Buya Zulkifli. Rapat membahas masalah penyakit-penyakit masyarakat yang terjadi. Luar biasa dan sangat mengkhawatirkan kita. Kalau kami ceritakan di sini detailnya, mungkin Bapak Ibu tak menyangka, seperti tawuran, seperti balap-balap liar, judi offline, judi online yang pakai HP. Jadi Bapak Ibu jangan kira anak-anak kita di kamar saja main HP kemudian aman. Ternyata lebih berbahaya lagi kalau seandainya HP ini dipergunakan untuk main judi. Kenapa kejahatan pencurian marak untuk bali slot bajudi di HP? Yang nampak di lambuinya. Bu punya para cangkih, Bu ya. Kalau tidak dicilok orang, tolong juga biayanya. Karena memang para cangkih itu para cangkih mertua, tapi ambu diminta untuk mengurus umurnya lah rata-rata 40 tahun cangkih itu lah seorang-orang badan waktu batangnya. Itu memang saling ngasih itu habis. Dan ini berbahaya. Ternyata setelah kita amati, kenapa terjadi kasus-kasus seperti ini? Salah satunya untuk kembali slot main judi online dan untuk membeli narkoba, karena penyalahan narkoba juga luar biasa. Daerah kita ini termasuk red zone, zona merah terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi sudah benar pilihan Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak kita
di Pondok Pesantren Jabal Rahmah ini. Untuk itu kita kasih aplaus untuk orang tua semuanya. Kemudian pesan kami yang berikutnya, untuk sekolah agama, kalau agak berat, agak banyak kita mengeluarkan biaya, tak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pendidikan itu yang terbaik itu memang mahal. Ambo punya kenalan salah seorang tokoh di Sumatera Barat tetapi berkiprah tingkat nasional. Nama beliau Bapak Emil Abbas. Beliau punya pondok pesantren, boarding school. Uang masuknya 250 juta. Uang masuknya 250 juta. Bulanannya 10 sampai 15 juta. Yang sekolah di sana anak-anak jenderal, anak-anak artis, anak-anak menteri. Jadi kalau seandainya di sekolah ini agak termahal sedikit, tak masalah. Ada sekolah yang luar biasa biayanya. Kenapa? Karena pendidikan itu mahal. Mahal pendidikan itu. Tapi saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu mengeluarkan agak lebih rezeki kita untuk pendidikan, apatah lagi anak kita tersebut mondok di sini, insya Allah akan ada berkah, dan keberkahan itu memberikan banyak kemudahan. Bisa jadi Bapak Ibu penghasilan kita pas-pasan, tetapi cukup. Dikarenakan apa? Dikarenakan berkah. Kamu punya kawan, penghasilnya sebenarnya 500 juta, tetapi masih hutang-hutang. Dikarenakan bisa jadi berkahnya tak ada. Berkah itu adalah kebahagiaan. Berkah itu adalah kemudahan. Berkah itu adalah banyak manfaat-manfaat yang menurut kita tak masuk di akal. Ada orang yang banyak hartanya tapi tak berkah. Bini sakit, anak sakit, apa sakit, mertua sakit, sadonya piti sadonya. Tapi orang yang penghasilannya pas-pasan, bini sehat, anak sehat, apa sehat, mertua sehat, dan setiap ada masalah Allah berikan kemudahan, itu berkah. Nah, nanti untuk anak-anak kami, motivasi kami, kan dalam hadis qudsi Allah katakan, ana inda zonni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Dan setelah saya baca-baca literasi dia, di dalam ilmu metafisika, apa yang kita inginkan tersebut, alam dan seisinya mendekatkan kepada kita. Jadi apa yang kita inginkan, alam dan seisinya itu mendekatkan kepada kita. Untuk itu, hadis qudsi ini, apa beda hadis qudsi dengan hadis yang lain? Kalau hadis qudsi ini matanya langsung dari Allah, disampaikan oleh baginda Rasulullah. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku, maka berprasangkalah adik-adik kami, santriwan santriwati yang tamat ini, berprasangka yang baik kepada Allah, bahwasanya nanti adik-adik akan kuliah di kampus-kampus favorit, adik-adik nanti akan bekerja di tempat-tempat terbaik dan menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Ini film ini saya melihat film ini di pesawat Garuda. Di pesawat Garuda kira-kira 2017-2018. Waktu itu saya sesprinya Pak Riza Farifi, wali kota Payakumbuh.
saya mendampingi Prokopimda acara di Malang. Jadi naik pesawat Garuda dari BIM ke Jakarta, dari Jakarta nyambung ke Jogja. Apa yang menarik dari film ini? Lihat nanti filmnya di YouTube. Judul filmnya Mars, Mimpi Ananda Raih Semesta. Nah, bintang filmnya namanya Sekar, perempuan. Ada sebuah keluarga miskin yang rumahnya lantainya tanah, kemudian punya anak Sekar. Bapak ibunya tak pandai tulis baca. Bapaknya kuli pemecah batu, ibunya ibu rumah tangga yang biasa sehari-hari mengembala kambing. Di suatu malam, ibu si Sekar ini sama bapak si Sekar diskusi. Dok, kata bapaknya kepada istrinya, meskipun kita tak pandai tulis baca, tapi kita bertekad anak kita Sekar ini untuk sekolah setinggi-tingginya. Apapun akan kita lakukan supaya Sekar ini bisa sekolah setinggi-tingginya. Deal bapak dan ibu si Sekar ini. Kemudian sekolahlah si Sekar, diantar ke sekolah. Ini gak lama dikit ini ya. Ini memotivasi ini. Karena saya nangis ketika nonton film ini. Pai lama si Sekar ke Kemantan si Sekar sekolah. Ibu di sekolah SD atau petugas di situ, Bu, tak ibu baca pengumuman di luar. 1 minggu lagi baru menerima pendaftaran. Sekarang belum. Iya, ibu Sekar ini nggak pandai tulis baca. Si pengumuman tuh nggak tahu ya. Oh, pulanglah dia lagi. Kemudian dia siapkanlah segala kebutuhan si Sekar untuk sekolah. Dijual kambing dia. Dia nggak pandai tulis baca, nggak pandai main itu, lagi kicuh aja di kawan. Kambing itu 2 juta setengah, harganya seperti 1 juta ya. Di kambingnya nggak pandai tulis baca. Setelah itu baru kelas 3 SD si Sekar ini, orang tua laki-lakinya, ayahnya dapat musibah. Tempat dia memecah batu itu terjadi longsor dan dia tertimbun dan meninggal dunia. Tinggallah Sekar ini dengan ibunya. Tapi dikarenakan dia sudah bertekad, sudah ada komitmen dengan suaminya, ibu Sekar komitmen tersebut akan dia lanjutkan dengan tulang lapang karet yang ini punya. Dia menjual goreng keliling kampung. Pagi-pagi antar Sekar ke sekolah dan jaraknya cukup jauh dari rumahnya ke sekolah. Kemudian setelah mengantar Sekar, dia berjualan kue keliling. Alhamdulillah Sekar juara umum di SD, juara umum di SMP, juara umum di SMA. Ketika tamat SMA, datanglah juragan Takah Datuk Maringgi menemui ibu Sekar untuk melamar Sekar untuk menjadi istri ketiga atau istri keempat, tuan takur atau orang kaya di kampung tersebut. Dikarenakan Sekar dan ibunya miskin, Datuk Maringgi ini yakin sekali dia akan bisa mendapatkan Sekar dikarenakan dia orang kaya. Tapi kata ibunya tidak. Saya dengan mendiam suami saya sudah membuat komitmen anak saya Sekar akan sekolah setinggi-tingginya. Jadi mohon maaf, Sekar belum bisa kawin dengan juragan. Dimusuhilah ibunya, tapi ibunya sabar. Alhamdulillah di kampung tersebut datanglah salah seorang dosen dari kampus Muhammadiyah Yogyakarta. Yang datang itu dosennya adalah bintang film yang bintang film di novel Ketika Cinta Bertasbih. Nah, itu dosennya. Dosen ini datang ke kampung tersebut, kemudian melakukan penelitian, ketemu dengan ibu si Sekar.
ceritalah dia. Ibu Sekar bersemangat menceritakan tentang prestasi Sekar, dan dosen ini pun bersemangat mendengarkan cerita tersebut. Kata dosen tersebut, biar saya yang bantu Sekar untuk bisa menyambung kuliah di tengah keterbatasan ibunya. Alhamdulillah kuliahlah Sekar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dibiayai oleh kampus, semuanya dibiayai. Akhirnya diangkat jadi asisten dosen. Kemudian dikarenakan dia pintar, dia hebat, kampus memberikan beasiswa untuk kuliah di Oxford University di Inggris, kampus terbaik di Inggris dan salah satu kampus terbaik di dunia. Ketika Sekar kuliah di sana, mengambil magister S2-nya, ternyata dia mendapatkan predikat lulusan terbaik dan diminta untuk menyampaikan testimoni di hadapan ratusan dan lebih kurang 500 mahasiswa yang wisuda waktu itu yang tersebar di seluruh dunia. Sekar di sana bercerita dalam bahasa Inggris, dia pakai jilbab, kemudian dalam sambutannya dia berdiri di sini menjadi wisudawati terbaik, bukan dikarenakan dia, tetapi dikarenakan kegigihan orang tuanya menyekolahkan dia. Maka dia sampai di sini dan dia menangis di forum itu, yang membuat hadirin yang ada di acara wisuda pun menangis mendengarkan cerita Sekar. Qadarullah, ketika dia balik ke Indonesia, kemudian dia sudah diterima di kampus Universitas Muhammadiyah sebagai dosen tetap. Kemudian dia balik ke kampungnya, dia bawa seluruh penghargaan prestasinya. Ternyata ketika dia sampai di rumah terkunci. Dia pergi ke tetangganya bilang bahwasanya ibunya sudah meninggal. Dia pergi ke pusara, dia bawa seluruh penghargaannya, sambil menangis di pusara ibunya dia sampaikan, dia tak akan bisa sukses seperti ini kalau tak ada ibu yang bersemangat untuk menyekolahkannya setinggi-tingginya, meskipun ibu dan bapaknya tak bisa tulis baca. Artinya apa? Orang-orang hebat itu lahir ternyata Bapak Ibu sekalian bukan di keluarga orang-orang kaya saja. Betapa banyak kita lihat hari ini orang-orang kaya yang anaknya susah diatur. Berapa banyak kita lihat hari ini yang dia orang tuanya tokoh, pejabat penting dan segala macam, tetapi anaknya nggak mau sekolah. Bahkan sering kita temukan anak-anak orang-orang yang kita anggap sukses tersebut, anaknya malah pecandu narkoba, anaknya malah pelaku LGBT, anaknya adalah kurir atau juragan atau bos sabu-sabu. Tetapi di keluarga-keluarga miskin, di keluarga-keluarga sederhana, ada mutiara-mutiara yang dia tersebut jadi mutiara dikarenakan ditempa dengan kesusahan, ditempa dengan banyak masalah, ditempa dengan kemiskinan, makanya lahirlah mutiara-mutiara tersebut. Harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, di tengah keterbatasan kita, jangan menyerah untuk menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Setuju Bapak Ibu? Kurang kue, setuju Bapak Ibu? Kita berharap anak-anak kita nanti bisa diterima di kampus-kampus favorit dalam negeri dan luar negeri. Program kita dari pemerintah bagi anak-anak yang diterima di kampus luar negeri di Al-Azhar, kita anggarkan beasiswa ya. Di samping nanti ada beasiswa dari Basnas pun kita sudah anggarkan dari APBD anak-anak kita yang diterima di kampus-kampus favorit tersebut. Dan kami kemarin juga sudah rapat ya dengan seluruh kepala sekolah SMP, SMA, meskipun SMA sudah di bawah provinsi. Kami inginkan ada semacam konsep bagaimana anak-anak Kabupaten Solo ini itu bisa kuliah di kampus-kampus favorit dalam negeri dan luar negeri.
dan kita buatkan roadmap-nya. Nah, mungkin pertama akan kita lakukan semacam TPA, tes potensi akademik, untuk melihat anak-anak SMP sanawiyah ini kecenderungannya apa, dan nanti dia akan kuliah, akan masuk SMA sesuai dengan kecenderungannya dia tersebut sampai nanti dia kuliah. Karena yakinlah Bapak Ibu, ketika pendidikan ini kita urus dengan baik, maka kemudahan-kemudahan tersebut akan banyak. Kenapa di Indonesia banyak masalah hari ini? Karena memang pendidikan belum maksimal kita urus. Bapak Ibu, Malaysia itu merdekanya belakangan dari kita, lebih dahuluan kita. Tapi Malaysia ketika dia merdeka, pemerintahnya serius mengurus pendidikan. Bagaimana bukti keseriusannya? Seluruh anak-anak yang ingin kuliah di mana saja digratiskan. Tapi nanti ketika dia bekerja, baru nanti dipotong gajinya tersebut untuk bayar dia kuliah. Tapi kalau dia bekerja nggak ada masalah. Makanya ketika saya kuliah di UIN, ya, itu masuk total lebih kurang 7 kali kurang anak Malaysia yang kuliah yang dibiayai oleh negara. Apa yang terjadi hari ini dikarenakan pemerintahnya serius mengurus pendidikan, kita tertinggal dari Malaysia tuh 100 tahun. Jadi Malaysia hari ini 100 tahun lagi Indonesia baru seperti Malaysia sekarang. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemerintahnya serius mengurus pendidikan. Makanya kami di beberapa diskusi menyampaikan alangkah lebih baiknya program Bapak Presiden di samping memberi makan gratis untuk anak-anak kita, digratiskan seluruh biaya pendidikan ini. Itu kami usulkan. Jadi di samping sekolah, di samping makan gratis, alangkah lebih baiknya masalah pendidikan ini digratiskan. Nggak masalah tiru seperti Malaysia. Dimanapun anak-anak ini kuliah gratis, di dalam negeri ataupun di luar negeri, nanti ketika dia bekerja disisihkan sebagian penghasilnya untuk membayar utang dia ke negara. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ternyata setelah kami pelajari, negara tersebut maju dan tak maju tak ada hubungannya dengan berapa lama dia merdeka. Negara tersebut maju dan tak maju tak ada hubungannya dengan apakah negara tersebut kaya sumber daya alamnya atau tidak. Dan negara itu maju atau tidak tak ada hubungannya dengan apakah jumlah penduduknya banyak atau sedikit. Akan tetapi negara tersebut maju erat kaitannya dengan kualitas pendidikannya. Kita turunkan lagi, provinsi maju erat kaitannya dengan pemerataan kualitas pendidikan di provinsi, kabupaten, kota, negari, jor. Karena ini janji Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Makanya Pak Ibu, meskipun keluarga tersebut miskin, tapi di sana keluarganya menghargai ilmu, anak-anaknya berpendidikan, anak-anaknya sarjana, anak-anaknya magister, anak-anaknya doktor. Sebentar bagi Allah mengangkat keluarga yang miskin tersebut menjadi keluarga sejahtera. Orang kampung Ambo, ada namanya Profesor Sadi Isra. Miskin keluarganya dulu. Bahkan ketika beliau ke sekolah ke SMA 1 Singkara, siap subuh pergi menguntang dulu mencari ikan bili, dijual untuk ongkos baru pergi sekolah. Sekarang apa yang terjadi? Nagari Paninggang harum dikarenakan dia. Jangan sebut keluarganya, keluarganya sudah luar biasa kan. Kabupaten Solo harum, kampus tempat beliau jadi guru besar Unan harum, Sumatera Barat harum namanya, dan di Indonesia nama beliau pun harum karena beliau salah seorang ahli hukum tata negara, bukan hanya
nasional yang mengakui, tapi dunia internasional mengakuinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu. Nah, kami berharap di sini lahir anak-anak kita yang tamat ini profesor Salbi Isra yang baru. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami tutup dengan sebuah pepatah Arab ini untuk anak-anak kami. Apa bunyi pepatah Arabnya? Fa illam tushgilha bil asain staghalaqas tabair. Jika Anda tidak disibukkan dengan hal-hal yang besar, maka Anda akan disibukkan dengan hal-hal yang kecil. Waktu yang Allah berikan kepada orang yang berhasil dan orang yang gagal sama, waktu 24 jam sebagai modal. Pesan kami, pergunakanlah waktu 24 jam ini untuk mengukir karya-karya besar. Jangan habiskan waktu 24 jam ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Les setuju? Anak kami kurang kuat, les setuju? Untuk itu kami menyarankan kepada adik-adik kami, cari nanti novel. Judul novelnya Ayat-Ayat Cinta. Di situ ada seorang tokoh namanya Fahri. Yang Fahri ini ketokohannya, di mana dia datang itu dia dirindukan, disukai, dicintai, dan ketika dia berpisah dengan lingkungannya, orang merasa bersedih. Dia membuat peta hidupnya. Dia tamat S1, sudah menghasilkan karya ini, kemudian sudah membuat buku ini, kemudian sudah melakukan penelitian ini, kemudian sudah jadi narasumber di tingkat nasional dan karya-karya yang lain. S2 pun seperti itu, umur segini dia sudah tamat S2, dia sudah bisa membuat sekian buku, menerjemahkan sekian buku, kemudian jadi narasumber di forum-forum internasional. S3 pun seperti itu. Jadi mau jadi apa kita ke depan, memang harus kita siapkan dari sekarang dengan waktu 24 jam ini sebagai modal, dan kita siapkan diri kita untuk jadi apa ke depan. Kalau adik-adik sekalian untuk ingin jadi dokter umpamanya, dari sekarang harus rajin membaca artikel tentang kedokteran. Kalau ingin jadi ahli hukum, dari sekarang belajar tentang ilmu hukum. Kalau ingin jadi penulis, kalau ingin jadi YouTuber, jadi Instagramer, jadi Facebooker, jadi TikToker, maka dari sekarang belajar tentang ilmu-ilmu itu. Hari-hari kita, meskipun kita mondok di sini, kita habiskan untuk menyiapkan kita mau jadi apa. Itulah makna dari pepatah Arab tadi. Fa illam tushkilha bil asain sabalakas salair. Jika Anda tidak disibukkan dengan hal-hal yang besar, maka Anda akan disibukkan dengan hal-hal yang kecil. Waktu ini habis, tetapi tak ada nilainya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tak ada jelas tujuannya mau apa waktu ini habis. Itu tetap semangat, dan dari pemerintah Kabupaten Solo, tunggu insya Allah sampai Ramadan bos coach ya. Kalau Mas Haji dapat 25 juta. Awak lobby nanti Pak Gubernur supaya bisa supaya bulan risiko. Kalau Pak Gubernur pipinya kadang dapat 50 juta. Nah, kalau Pak Gubernur datang. Kemudian yang berikutnya, kami sudah menyiapkan pergub supaya sekolah-sekolah agama ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sebelumnya belum mendapat restu. Nah, mudah-mudahan yang sekarang bisa mendapat restu, dan sehingga APBD Kabupaten Solo bisa sebagian untuk membantu sekolah-sekolah pesantren ini yang sebelumnya tak ada. Kenapa kami ngotot seperti ini? Kami katakan ketika rapat dengan TAPD, tim penyusun anggaran pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah, kami sampaikan supaya APBD ini berkah, sebagian kita pergunakanlah untuk membantu kegiatan-kegiatan keagamaan.
Jadi dulu Bapak Ibu sebelum mau jadi Pak Bupati, kalau harus sampai rombongan ke rumah saji cuma dibantu 10 juta. Kalau untuk musala dibantu 7,5 juta. Kini sejak Pak kami dilantik di Pak Bupati, itu kita naikkan masjid 25 juta, musala 15 juta. Itu bukti kita ingin APBD Kabupaten Solok ini berkah. Itu mungkin pesan dari kami untuk adik-adik kami dan untuk kita semua orang tua, berinvestasilah yang terbaik di bidang pendidikan, insya Allah akan banyak kemudahan. Pendidikan bukan segala-galanya, tapi dengan pendidikan insya Allah segala-galanya jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang kita berbagi tugas ya, Bapak Ibu ya. Banyak sekali memang tugas-tugas yang memang harus kita bersamai ya. Luasnya wilayah Kabupaten Solok. Dari kemarin Tengku mengajak. Tengku kebetulan ada dulu acara serah terima Kajari yang baru di Kota Solok. Nah, jadi kita bagi tugas. Selesai, insya Allah Tengku Ambo hadir di Pondok Pesantren Jabal Rahmah. Alhamdulillah hadir. Siap. Selanjutnya kami hormati Pak Kakak ya, Kabupaten Solok. Terima kasih Pak Haji beserta seluruh jajaran para ketua yang hadir pada hari ini, tentu beserta seluruh Forkopimda yang hadir, Pak Camat ya, dan jajaran Forkopimda, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, dan tentu yang kami banggakan, kami muliakan ya, Tengku ya, pengasuh Pondok Pesantren Jabal Rahmah dan beserta anak-anak ya, beserta seluruh para santri yang kami cintai tentunya. Kami banggakan tentu juga para orang tua, wali murid. Alhamdulillah kita semua berkumpul hari ini ya, dan kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu kita selalu bersyukur kepada Allah ya, dalam kesempatan yang baik hari ini ya, kita melaksanakan melepas kelas 12 di sini. Semoga apa yang kita lakukan, kita rencanakan ya selalu mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua selalu mendapat syafaat beliau di akhir. Pertama, kami atas nama pemerintah daerah ya, kami berdua hadir hari ini. Ya Pak Ibu, Tengku, ini suatu kesempatan, suatu penghormatan, suatu kebanggaan bagi kita semua, terkhusus kita hari ini di Pondok Pesantren Jabal. Insyaallah. Doakan kami berdua ya, tetap istiqomah, mawas diri bagaimana memang daerah ini harus kita urus secara bersama-sama. Tentu kalau sudah mendapat doa, mendapat dukungan ya dari semua, apalagi pengasuh pondok pesantren kita, ini merupakan jenjang bagi kami berdua untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya tentu pada santri ya dan santriwati, kami mengucapkan selamat ya atas kelulusan hari ini di kelas 12, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, mengisi kehidupan, menjadi generasi-generasi yang selalu menjaga keimanan dan Al-Quran dan selalu syiar Islam ya, dimanapun tempat dan posisinya untuk masa yang akan datang, lahir di Jabal Rahmah ya, untuk agama, untuk bangsa dan untuk negara kita. Selamat sekali lagi, dan kepada seluruh santriwati dan santriwan kita ya, Pondok Pesantren Jabal Rahmah, tetap semangat ya, tetap optimis, tetap jadi yang terbaik, bahwa Pondok Pesantren ini akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang Islami untuk masa yang akan datang. Tentu beserta jajaran pengasuh pondok pesantren, insya Allah kami pemerintah daerah ya, kami berdua hadir hari ini, sampaikan kepada kami sekaitan dengan persoalan-persoalan, kebutuhan-kebutuhan
yang bisa kita bantu pakai APBD, yang kita bisa minta bantu juga APBD provinsi ataupun pusat. Sampaikan, kita komunikasikan semuanya. Ini adalah untuk kebaikan, untuk perkembangan, ya, terkhusus Pondok Pesantren Jabaran hari ini. Sampaikan itu. Dengan waktu kita, ya, sekali lagi selamat untuk Anda semuanya dan untuk kita semua, ya. Insya Allah ini adalah jalan bagi kita untuk mengabdi, jalan bagi kita untuk memberikan yang terbaik tentunya. Tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah, ya, mengucapkan selamat dan sukses untuk kita semua. Mengingat waktu Teguh, sebentar lagi sholat. Iya Teguh. Jadi Pak Bupati, dalam 14 tahun kami beroperasional. Tidak terasa waktunya. Bupati sekarang lah yang pertama sekali berkunjung ke Debar Rahmat. Oh, ya. Jadi Bupati sebelumnya belum pernah? Belum pernah Pak. Masa iya? Langsung dobol itu, langsung dobol. Langsung dobol kita ya. Bupati dan Wakil Bupati hadir di sini. Atau tangan lah Bapak Ibu Saudara itu. Nah ini menunjukkan, menandakan apa? Bentuk kecintaan kita, bentuk komitmen kita terhadap semua, apalagi pondok pesantren. Nah ini tugas kita bersama. Tentu, walaupun dulu mungkin belum ada yang hadir, ya, nah dengan kehadiran hari ini, mudah-mudahan memberikan dampak baik, positif, ya, untuk kemajuan Pondok Pesantren Jabaran. Insyaallah ya. Sekali lagi, insyaallah ya, kita semua bisa memberikan yang terbaik. Kita semua, bukan hanya bupati atau wakil bupati saja, tapi kita semua punya peran. Kita semua punya apa? Kontribusi untuk Kabupaten Solo. Yang bangun itu bukan bupati atau wakil bupati saja, tapi kita semua. Nah, peran penting ini, bagaimana memang kita bisa mengkolaborasikan semua, ya, mengkolaborasikan semua. Kalau ini sudah terwujud, insya Allah ya, harapan dari masyarakat kita bisa kita wujudkan. Tidak semudah memberikan dapatan, tapi insya Allah dengan semangat, dengan kerja keras, dengan komitmen yang kuat, kita ingin bangun Solok ini secara bersama-sama. Bupati dan wakil bupati tidak hebat, yang hebat adalah masyarakat kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder. Itu baru hebat. Yang hebat itu adalah Kabupaten Solok untuk masa yang akan datang. Tentu dengan waktu juga sekali lagi selamat dan sukses. Ya, insya Allah sampaikan ke kami apa yang bisa kita dorong, apa yang bisa kita bantu. Sampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten Solok. Kita cari jalan-jalan lainnya untuk melanjutkan pembangunan, pengembangan pondok pesantren. Ya, yang penting tujuan akhir kita adalah bagaimana memang keumatan ini harus terjaga. Siar Islam kita akan teriakkan terus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن